Langit berubah lebih cepat dari perkiraan. Sore belum sepenuhnya berakhir ketika warna biru pucat di cakrawala mulai digantikan kelabu keunguan. Bukan gelap badai, melainkan gelap tua yang seolah sudah lama menunggu. Langit di sini aneh, gumam Aira sambil menepuk-nepuk mantel. Kayak lupa caranya jadi cerah. Seraphine mengangguk pelan. Wilayah ini pernah menjadi simpul resonansi besar. Langitnya masih mengingat. Lira berhenti berjalan. Mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Berhenti, katanya singkat. KL ikut berhenti. Ia tidak mendengar apapun. Namun dadanya berdenyut pelan. Bukan sakit, bukan bahaya. Melainkan peringatan halus. Bukan makhluk, ujar KL. Tanah. Lira menurunkan tangan. Bagus. Aku lebih benci tanah yang bergerak daripada musuh yang bisa ditusuk. Aira tertawa kecil, lalu langsung menutup mulut. Oke, salah tempat buat bercanda. Perkemahan. Mereka memilih dataran berbatu rendah. Terlindung akar-akar tua yang telah membatu. Tidak ada api besar. Hanya kristal cahaya kecil milik Seraphine yang melayang pelan. Lira memeriksa perimeter. Gerakannya tenang, efisien, nyaris tanpa suara. Seraphine duduk bersila, menekan telapak tangannya ke tanah. Alisnya berkerut. Resonansi di bawah kita. Berlapis, katanya. Seperti sesuatu yang ditimbun di atas sesuatu yang lebih tua lagi. Aira menatap KL. Terjemahan bebasnya? KL menghela napas. Kita tidak berdiri di atas satu rahasia. Tapi banyak. Aira mendengus pelan. Hebat. Aku bahkan tidak suka satu rahasia. Momen kecil. Malam turun sepenuhnya. Angin bergerak lambat, menyapu dataran dengan suara seperti napas panjang. KL duduk sedikit menjauh dari yang lain, menatap kristal kecil yang berpendar. Aira menghampiri, membawa dua wadah logam kecil. Ini bukan makanan mewah, katanya sambil menyerahkan satu. Tapi hangat. KL menerimanya. Terima kasih. Mereka duduk berdampingan. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Kau berubah, ujar Aira tiba-tiba. Bukan tuduhan. Bukan pujian. Masih soal itu? KL tersenyum kecil. Bukan, Aira menggeleng. Dulu kau selalu terlihat seperti sedang mengejar sesuatu. Sekarang, kau seperti menunggu. KL menatap permukaan cairan hangat itu. Mungkin karena sekarang aku tahu. Tidak semua hal harus dipaksa. Aira meliriknya dari samping. Aku suka versi itu. Untuk sesaat, angin terasa lebih ringan. Penjaga malam. Lira berdiri di tepi perkemahan, menghadap kegelapan. Pedangnya tersarung. Tapi jaraknya hanya satu tarikan napas. Seraphine mendekat tanpa suara. Kau merasakannya juga? Tanya Seraphine. Lira mengangguk. Ya. Tidak mendekat. Tidak menyerang. Seperti menilai, tambah Seraphine. Lira tersenyum tipis. Kalau dia menilai, semoga dia cepat puas. Seraphine menatap KL dari kejauhan. Aku tidak yakin itu tujuannya. Bisikan. KL terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi. Bukan karena suara. Karena keselarasan yang bergeser. Ia duduk perlahan. Cincin simbol di lengannya menyala redup. Tidak liar, tidak agresif. Bukan sekarang, bisiknya. Kita belum siap. Keheningan menjawab. Namun jauh di bawah tanah. Lapisan purba bergeser sedikit. Bukan untuk bangun. Melainkan untuk membuka mata lebih lebar. Pagi yang berbeda. Fajar di wilayah terlarang tidak cerah. Namun tidak suram juga. Cahaya datang seperti izin. Pelan, ragu-ragu. Aira meregangkan badan. Aku hidup, katanya. Selalu pertanda baik. Lira sudah siap sejak lama. Seraphine menutup catatannya. KL berdiri,
menatap ke timur. Dadanya kembali terasa tertarik. Kali ini lebih jelas. Ke arah sana, katanya. Aira menghela napas panjang. Baiklah. Ayo kita temui rahasia pertama. Mereka melangkah. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, tanah menjawab langkah mereka.